Saya TS Rizka Wijayanti SP, peserta Latsar PPSDM Regional Yogyakarta. Di sini saya punya perbincangan menarik loh. Perbincangan kali ini saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang tentunya memahami segala sesuatu yang ada di bidangnya. Tapi sebelum saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, saya akan mengulik sedikit topik yang akan kita perbincangkan hari ini. Topik perbincangan kita hari ini adalah bagaimana praktek penerapan nilai-nilai dasar beraneka. Apa sih itu aneka? Aneka adalah 5 bentuk nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN. Aneka itu adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Malam ini saya sudah bersama narasumber kita yang akan membahas tentang nilai-nilai dasar ASN yang sudah tadi saya jelaskan. Yuk kita simak bersama-sama. Baik, saat ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Amir. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Bapak Amir untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amir Fauzan. Gelar saya SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kebetulan saya sekarang sebagai PLT Kepala Puskesmas Madukara 1. Kebetulan saya diberi amanah mulai tanggal 29 Oktober tahun 2019. Jadi hampir 2 tahun lah ini ya, sampai saat ini, Mbak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saat ini saya mendapatkan tugas. Saya diminta untuk wawancara dengan Bapak terkait dengan praktek penerapan nilai-nilai dasar ASN di instansi yang Bapak pimpin saat ini, yaitu di Puskesmas nih Pak. Tepatnya di Madukara 1. Di Puskesmas Madukara 1. Terkait ASN. ASN itu kan harus menerapkan yang namanya nilai-nilai dasar ASN ya Pak, yaitu yang biasa kita kenal dengan aneka, istilah aneka. Aneka itu adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kemudian komitmen mutu, dan anti korupsi. Menurut Bapak, seberapa pentingkah nilai-nilai aneka sebagai seorang ASN, Pak? Ya, sebagai seorang ASN penting sekali ya nilai-nilai aneka tersebut, jadi akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi itu harus dipunyai oleh seluruh ASN. Ya, kalau nggak mau menerapkan nilai aneka ya nggak usah jadi ASN kan, logikanya begitu Mbak ya. Artinya ya itu sudah namanya nilai dasar yang harus dipunyai dan harus dilaksanakan oleh seorang ASN gitu Mbak. Iya Bapak. Di dalam nilai-nilai dasar tersebut, salah satunya yang pertama itu ada nilai akuntabilitas. Itu adalah salah satu nilai yang juga harus dimiliki oleh seorang ASN. Bagaimana pendapat atau pandangan Bapak terkait ASN yang harus memiliki nilai dasar akuntabilitas? Dan bagaimana pula penerapan di instansi yang saat ini Bapak pimpin? Ya, makasih Mbak. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Ya, akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu ya. Kami juga di Puskesmas, kebetulan tempat saya ada 61 karyawan. Jadi ya bagaimana caranya nilai-nilai atau indikator akuntabilitas kami coba terapkan kepada semua karyawan yang ada. Jadi misalnya sebagai indikator pertama, misalnya kepemimpinan, saya harus memberi contoh kepada teman-teman saya, staf saya dalam melakukan pekerjaan. Ini contoh yang baik. Kemudian juga transparansi kami juga ya mendorong komunikasi dan kerjasama dengan semua karyawan yang ada di Puskesmas. Integritas, ini juga integritas ya, kesesuaian antara perkataan dan tindakan, jadi tidak omongan netok kayak gini tapi tindakannya tidak sesuai. Kemudian tanggung jawab
Kami juga di Puskesmas sudah punya tanggung jawab masing-masing. Kami di Puskesmas ada dua fungsi manajemen dan fungsi pelayanan dalam kita melayani masyarakat. Keadilan itu juga landasan utama dari akuntabilitas. Kemudian ada juga kepercayaan dan juga keseimbangan. Itu juga kami terapkan di Puskesmas kami, tentunya juga ya tidak saklek, nggak terlalu kaku lah juga. Namanya orang kan kadang-kadang ya kalau dibuat saklek malah jadi suka di belakang gerundel segala macam. Tentunya kita dengan cara yang enak dalam kita menyampaikan tentang akuntabilitas ini kepada teman-teman. Baik Bapak. Jadi untuk akuntabilitas sudah diterapkan seperti itu nggak Pak? Nggih? Iya, sudah diterapkan. Ya. Selanjutnya yaitu nilai nasionalisme. Mengapa sih ASN itu perlu memiliki rasa nasionalisme? Dan apa perannya sebagai ASN itu sebagai pelayan publik harus memiliki rasa nasionalisme, Pak? Ya, rasa nasionalisme adalah rasa pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan ya. Jadi bagaimana nasionalisme itu memiliki pokok kekuatan dan menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Jadi kita dalam praktek-praktek kami terutama yang di pelayanan langsung kepada masyarakat tidak lari dari nilai-nilai Pancasila, mulai dari nilai Pancasila sila ke-1 sampai sila ke-5 ya. Ini merupakan ya nilai-nilai dasar juga untuk dalam kita menyampaikan atau kita menerapkan arti nasionalisme ya. Jadi kita harus punya rasa nasionalisme yang tinggi sebagai ASN. Kalau enggak ya sekali lagi keluar aja dari ASN gitu Mbak. Kalau boleh tahu Bapak, contoh penerapannya dalam nilai-nilai Pancasila yang diterapkan di instansi Bapak itu seperti apa? Ya, kita yang pertama dari sila pertama lah ya, kita penerapan langsung yang kami lakukan di tempat saya itu mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan. Jadi kami setiap waktunya zuhur kami sholat berjamaah sholat zuhur di Puskesmas. Kemudian juga ya kami juga di Puskesmas ada juga yang beda agama, tidak hanya Islam tapi ada juga yang non Muslim. Kami juga sangat menghargai, kami saling menghormati. Ketika bulan puasa pun teman-teman yang non Muslim juga menghormati kami yang sedang puasa. Kemudian juga ketika saat sholat zuhur mereka juga tenang, tidak ramai, tidak membunyikan musik segala macam. Itu bentuk daripada penghormatan mereka kepada kami. Sama kami juga ketika mereka merayakan yang non-Muslim dan Nasrani mereka Natal, kami juga menghormati, kami juga ya menghargai kepercayaan mereka. Itu diantaranya salah satu pengamalan dari Pancasila, sila yang pertama Mbak. Baik Bapak, selanjutnya apakah menurut Bapak nilai etika publik sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu prakteknya dalam melayani masyarakat seperti Puskesmas yang saat ini Bapak pimpin? Ya, untuk etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk, kemudian salah dan benar perilaku. Kami kan di pelayanan, otomatis kami juga harus memberikan pelayanan publik ya, pelayanan publik ke masyarakat dengan baik ya. Jadi baik itu ya kita memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negeri Pancasila, kemudian setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar, kemudian juga menjalankan tugas secara profesional, sudah tidak berpihak. Kami kan di pelayanan setiap hari ada pasien yang berkunjung, kami tidak membedakan masyarakat yang miskin yang kaya, agamanya apa segala macam, saudara kita apa bukan, keluarga kita bukan, harus kami layani dengan adil, tidak diskriminatif. Jadi saya secara pribadi juga ke teman-teman selalu, pokoknya kita melayani orang seperti melayani keluarga sendiri. Kalau kita di rumah sakit, kita pernah dirawat orang kan, kita ditegur aja sama petugas rumah sakit, udah senangnya kayak apa. Sampai dengan sekarang kita praktekkan itu di Puskesmas kita. Begitu kami sampaikan kepada teman-teman yang ada di Puskesmas Maduara 1 Mbak. Ya, luar biasa sekali untuk penerapan etika publik di Puskesmas yang saat ini Bapak pimpin. Kemudian bagaimana Bapak menilai komitmen mutu, yaitu termasuk nilai-nilai dasar ASN yang ada di lingkungan kerja Bapak? Ya, komitmen mutu artinya
kami juga menjaga mutu, kami punya visi misi untuk puskesmas kami bagaimana juga ada nilai-nilai romantis di kami, nanti kami jelaskan mungkin apa artinya, tapi pada prinsipnya untuk standar penjaminan mutu harus mengingat ke visi dan arah yang akan dituju. Jadi nilai-nilai yang harus ada di Kementerian ini ya, diantaranya harus efektif, efisien, ya efektif tepat sasaran, efisien tepat guna, kemudian juga inovatif. Kami juga ke teman-teman selalu menyampaikan, ayo kita buat inovasi di puskesmas kita. Jadi jangan hanya standar datar aja. Kami berusaha, diantaranya kami juga sekarang menerapkan inovasi. Salah satunya yang gampang adalah kami setiap hari ada namanya piket pelayanan. Piket pelayanan tugasnya membantu semua orang yang mungkin bingung dengan kondisi pelayanan. Jadi kami akan arahkan misalnya hal yang kecil, ada pasien atau keluarga atau pengunjung dari kamar mandi bingung kan, tengok sana sini, kalau ada petugas pelayanan piket harian itu akan menunjukkan, Pak di sini kamar mandinya segala macam. Itu hal kecil tapi yang kami coba kembangkan di puskesmas kami. Jadi kami juga ada standar mutu, ya kami juga ada namanya akreditasi puskesmas, di mana dalam akreditasi juga itu untuk meningkatkan mutu pelayanan itu. Jadi kalau untuk kita berbicara tentang komitmen mutu, kami lari ke akreditasi atau penilaian akreditasi di puskesmas kami, Mbak. Baik, luar biasa sekali ya di Puskesmas Madukara 1. Selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak terkait nilai anti korupsi bagi ASN? Bagaimana praktek anti korupsi yang diterapkan di lingkungan kerja Bapak? Ya, kembali ke korupsi ya. Korupsi itu kan bahasa gampangan kan memperkaya diri sendiri lah ya, atau korporasi dan merugikan negara. Ya, jadi dalam anti korupsi ini ada nilai-nilai. Yang pertama kejujuran. Saya sampaikan aplikasi di puskesmas kami, contohnya teman-teman kami yang di UGD itu kan dipelayani langsung ketika, contoh yang paling gampang lah, hal yang kecil mungkin kembali hal-hal kecil. Yang pertama korupsi waktu. Korupsi waktu kami sudah tekankan bahwa jam kerja kami Senin sampai dengan Kamis itu 7:30 sampai jam 2:30. Hari Jumat jam 7:30 sampai jam 11 dan Sabtu 7:30 sampai 1:30. Kami sampaikan juga ke teman-teman, kita mencoba, bukan kita sok-sokan, tapi kita coba terapkan tentang kejujuran, hal yang paling kecil, hal yang paling mendasar untuk diri dan keluarga, dari waktu. Ya, minimal kita sudah taat dengan waktu, jamnya segitu tiba berangkat, jam segitu pulang, ya kita ya harus ikut aturan. Kalau nggak mau yang usah jadi SN tadi, itu tentang kejujuran. Juga di pelayanan itu juga saya sampaikan tadi di UGD. Kita misalnya teman-teman kami perawat yang di UGD misalnya menjahit, ya jahit luka, misalnya jahitnya 5, nanti dihitung 10, yang 5 misalnya nggak dibayarkan untuk masuk pribadi buat makan segala macam. Itu juga nilai kejujuran, hal-hal yang kecil. Kami juga sampaikan itu ke teman-teman semua di puskesmas, terutama yang di pelayanan langsung. Kemudian juga ada kepedulian. Kepeduliannya ada kemudian dengan sekitar, ke masyarakat sekitar, dengan teman juga kita harus peduli, saling menghormati, menghargai. Ada juga faktor kemandirian, disiplin. Ini disiplin juga paling penting. Kami sampaikan tentang juga disiplin tadi, disiplin waktu, disiplin berpakaian. Ya, kita juga ada aturan-aturannya yang harus kita ikuti sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Kemudian juga ada tanggung jawab, ada kerja keras, dan juga kesederhanaan. Ini juga saya sampaikan kesederhanaan ke teman-teman di puskesmas untuk selalu sederhana hidupnya, tidak pula walaupun mungkin kita ada ya dikasih Tuhan rezeki yang lebih, nggak usah bergaya-gayaan lah. Jadi kami sampaikan bahwa kesederhanaan itu penting sekali untuk melatih diri sendiri dan juga untuk orang lain. Juga ada keberanian. Jadi kami sampaikan juga di teman-teman itu, kalau kita berani nggak usah takut, siapapun kita hadapi kalau kita memang itu benar, kita harus berani. Keadilan itu juga ya, adil artinya kan bukan sama berat tapi proporsional, begitulah kira-kira Mbak, tentang untuk yang tadi Mbak tanya tentang anti korupsi, Mbak. Luar biasa sekali tadi 5 nilai-nilai dasar ASN yang sudah Bapak sampaikan, penerapannya di puskesmas yang saat ini Bapak pimpin. Pertanyaan selanjutnya yaitu terkait hambatan praktek penilaian nilai-nilai dasar ASN. Sebagai salah satu pejabat publik, Bapak juga bertugas memastikan rekan-rekan dan tentunya Bapak sendiri mengimplementasikan nilai-nilai dasar aneka tersebut. Tentunya tidak mudah nih Pak.
Lantas, adakah hambatan yang Bapak temui dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN tersebut? Jika ada, tolong dijelaskan. Ya, pada prinsipnya dimanapun kegiatan biasanya ada hambatan. Tapi prinsip saya, hambatan atau masalah apapun harus kita hadapi, jangan kita lari. Hal yang kecil tentang tadi yang anti korupsi, mungkin ya kepemimpinan korupsi, masalah disiplin waktu, itu kadang-kadang juga kadang-kadang saya ngintip tuh ada teman-teman yang belum waktunya pulang, kadang-kadang udah pulang. Ya akhirnya saya ingatkan sekali, 2 kali, 3 kali kami ingatkan bahwa itu sudah ada aturan mainnya. Jadi pulang pun jangan seenaknya sendiri, karena sudah ada jam kerjanya. Kemudian juga banyaklah nilai-nilai lain yang tadi juga nasionalisme kita juga dalam berpandangan tentang agama sebagai seorang ASN juga harus mengikuti aturan pemerintah. Sekarang yang diramai kan tentang COVID-19. Jadi juga kami sampaikan ke teman-teman, apalagi seorang petugas kesehatan harus menyampaikan informasi yang benar. Contohnya vaksinasi. Kan ada beberapa pendapat bahwa vaksin itu haram karena mengandung babi segala macam. Jadi kami sampaikan ke teman-teman bahwa vaksinasi itu adalah halal, ya dari MUI sudah mengatakan himbauan bahwa itu halal. Jadi itu maksudnya ke teman-teman, jangan sampai teman-teman malah menambah berita-berita yang nggak benar, berita hoax di masyarakat. Itu kalau sampai petugas kesehatan menyampaikan itu haram, berarti kan di mana letak rasa nasionalismenya. Ya, kemudian juga hal lain banyak ya. Tadi adalah hal-hal kecil yang perlu kita sampaikan ke teman-teman. Tapi secara umum alhamdulillah sampai saat ini saya hampir 2 tahun di Puskesmas, secara umum hal-hal kecil bisa kita ingatkan, dan alhamdulillah juga ya teman-teman secara umum sudah dilaksanakan apa yang ya, kalaupun kadang-kadang ada yang kurang pas kita ingatkan dengan etika, dengan cara yang baik, sehingga apa yang kita sampaikan nggak menyinggung bagi yang melanggar tadi, Mbak.